Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan bahagia, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Baik teman-teman, di video aku kali ini aku mau bahas tentang pengalamanku mendawamkan sholawat munjiat ya teman-teman. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTubeku, silahkan di subscribe dulu ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya ada pemberitahuan di HP kalian setiap kali aku upload video yang baru. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman tentang keajaiban sholawat, kalian bisa WA aku di 0813 1406 1147. Baik, langsung aja ya teman-teman. Jadi beberapa bulan yang lalu itu aku sore-sore baca buku ya teman-teman. Baca buku ini ya, buku tentang sholawat punyanya Mbak Melissa Arnelia. Jadi di buku tersebut ada part atau bagian yang menceritakan tentang pengalaman Mbak Melissa ini dalam mendawamkan sholawat. Jadi beliau itu membaca sholawat munjiat sebanyak 500 kali dalam sehari. Nah, di situ beliau cerita tentang keajaiban yang dirasakan nih teman-teman selama istiqomah mendawamkan sholawat munjiat selama beberapa bulan gitu ya, sebanyak 500 kali dalam sehari. Nah, dari situ aku tuh kayak terinspirasi ya teman-teman, pengen ikutan baca sholawat munjiat sebanyak 500 kali. Karena sebelumnya biasanya itu aku baca sholawat munjiat itu nggak banyak ya teman-teman, paling sekitar 100 kali aja dalam sehari semalam ya teman-teman. Nah, karena terinspirasi, jadi sore itu tuh aku kayak niat nih, kepengen ngamalin sehari semalam itu sholawat munjiatnya 500 kali. Karena biasanya aku tuh fokus perbanyak sholawat Jibril ya teman-teman. Nah, waktu itu pas banget bertepatan dengan malam 1 Muharram ya teman-teman. Jadi setelah Isya, aku, suamiku dan anak-anak itu mau lihat pawai obor nih teman-teman di pinggir jalan gitu kan. Nah, setelah selesai Isya sambil nonton pawai obor itu, aku biasa ya teman-teman sholawat Sajaratun Nuqut 400 kali. Setelah sholawat Sajaratun Nuqut 400 kali selesai, lanjutlah aku mau mulai membaca sholawat munjiat. Nah, setelah pawai obor ini selesai, aku ke rumah kakakku dulu, dan kebetulan rumah kakakku itu warung ya teman-teman. Nah, aku beli jajan pilus yang kecil-kecil putih gitu ya, agak-agak keras gitu ya. Terus pulanglah ke rumah. Sesampainya di rumah, suamiku itu nonton TV terus ketiduran ya teman-teman. Nah, aku itu upload video ke YouTube. Anak-anakku main-main nih teman-teman sambil makan pilus di belakang aku gitu ya. Terus pas aku lagi fokus upload video, anakku nih yang umur 4 tahun, anakku yang pertama, dia bilang gini, dia berdiri di belakang aku ya teman-teman. Dia bilang gini, pilus masuk hidung gitu. Terus aku langsung cek, dan ternyata benar ya teman-teman, itu pilusnya masuk ke hidung. Itu belum terlalu dalam ya teman-teman. Pas aku cek, itu sebenarnya kalau diurut bagian sini itu pilus bisa keluar ya teman-teman. Tapi karena sama anakku terus didorong-dorong ke dalam, akhirnya masuk ke dalam. Terus aku mulai panik ya teman-teman. Aku bangunin suamiku, terus aku bilang, ini hidungnya kan kemasukan pilus gitu ya. Terus akhirnya aku coba buat ngakalin nih pilus supaya keluar ya. Terus aku gulung-gulung tisu, aku masukin ke lubang hidung sebelahnya supaya dia bersin ya teman-teman. Kan mungkin kalau bersin itu pilusnya bisa keluar ya. Tapi ternyata anakku bersin, tapi pilusnya itu nggak keluar ya teman-teman. Terus aku udah kasih air juga nih hidungnya pakai pipet supaya pilusnya itu lembek gitu kan, nanti mungkin bisa keluar. Tapi ternyata nggak keluar. Suamiku juga udah berusaha buat ngeluarin pilusnya, tapi ternyata belum berhasil. Akhirnya aku memutuskan buat bawa anakku ini ke rumah sakit terdekat. Itu udah jam 12 malam ya teman-teman. Jadi aku jam 12 malam sama suami dan anak-anak naik motor ke rumah sakit.
di perjalanan ke rumah sakit aku tuh kayak, ya Allah, baru banget niat buat memperbanyak sholawat munjiat, tapi ternyata udah dikasih cobaan gitu kan. Tapi aku tetap sambil sholawatan ya teman-teman, sambil berdoa semoga anakku nggak apa-apa gitu ya. Terus di jalan pun aku sambil kayak pikirannya tuh positif gitu ya, semoga nanti sampai di rumah sakit bisa dikeluarin virusnya, terus bisa pulang ke rumah dengan selamat gitu kan, nggak ada apa-apa gitu ya. Dan setelah sampai di rumah sakit, aku langsung menuju ke IGD ya teman-teman. Di sana ada dokter dan juga perawatnya. Terus ditanya lah biasa, kenapa Bu anaknya? Terus aku bilang kemasukan pilus, terus udah dicek. Terus anakku dibaringin di kasur, kemudian dibalut bedong ya teman-teman, karena supaya pas diambil pilusnya itu nggak berontak gitu ya. Terus tapi kayaknya kalau misalkan cuma dipegangi perawat sama suamiku, kayaknya ini nggak bisa gitu ya. Jadi perawatnya itu nyari tenaga bantuan ya teman-teman, mungkin ada sekitar 5 menitan gitu ya, nyari-nyari orang buat pegangin lagi, karena aku posisinya gendong anakku yang kecil. Terus nyari-nyari ternyata nggak ada. Ya udah dipegangi orang seadanya gitu ya. Dan pas mau diambil, dokternya pun udah ngeluarin alat panjang gitu ya buat ambil pilusnya itu. Ternyata pas di senterin lagi itu hidungnya, kata dokternya udah makin dalam nih Bu gitu kan, kayaknya harus dibawa ke rumah sakit THT deh gitu kan. Aku sama suami makin panik ya teman-teman, karena dokternya bilang ini udah makin ke dalam, takutnya nanti masuk ke saluran pernafasan gitu ya. Kalau di rumah sakit THT ini alatnya lebih lengkap gitu ya, kalau di sini kurang lengkap. Jadi langsung aja ke rumah sakit THT, di sana buka 24 jam gitu ya. Terus suamiku khawatir kan, ini nanti dibedah atau gimana Dok? Oh enggak, nanti ada kok alatnya yang buat ambil gitu ya. Terus aku sama suami agak sedikit lega. Terus aku sama suami keluar dari rumah sakit. Terus aku bilang, ya udah yuk Mas, kita pakai Google Maps aja gitu, karena emang aku juga belum tahu alamat rumah sakitnya di mana. Waktu itu niatnya aku mau ke sana pakai motor gitu ya. Tapi suami bilang kayaknya jangan pakai motor deh, soalnya kasihan anak-anak ini jauh loh gitu kan. Dari situ ke rumah sakit THT itu cukup jauh gitu ya. Kasihan anak-anak, terus bahaya juga takutnya karena udah malam gitu ya. Aku coba buat pesen taksi online ya teman-teman. Itu tarifnya sekitar hampir 300.000 ya teman-teman. Terus aku mikir, wah 300.000 gitu ya, nanti pulang pergi 600, belum nanti bayar biaya dokternya gitu ya. Qadarullah nih nggak dapat nih teman-teman, nggak dapat taksi online-nya. Akhirnya aku mutusin buat telepon beberapa teman-temanku yang mungkin bisa dimintai bantuan gitu ya untuk antar ke rumah sakit. Sebenarnya nggak enak banget ya teman-teman, karena waktu itu udah malam dan orang-orang juga pasti lagi pada istirahat ya teman-teman. Cuman aku telepon beberapa temanku dan nggak ada yang angkat gitu ya. Tapi aku juga sambil terus sholawatan munjiat ya teman-teman. Akhirnya suamiku mutusin buat minta bantuan ke tetanggaku yang biasa nganter aku sama suami mudik ke kampung halaman ya teman-teman. Terus aku beraniin diri buat ketok-ketok. Sebenarnya nggak enak banget ya teman-teman, ganggu orang malam-malam gitu ya. Aku ketok-ketok, aku salam. Yang keluar itu ibunya ya teman-teman. Terus Bu maaf ya ganggu, aku bilang. Aku mau minta tolong ayahnya Naura buat anterin ke rumah sakit gitu. Terus dia kan tanya siapa yang sakit. Terus aku ceritain nih kronologinya gitu ya. Pas aku lagi ceritain kronologinya gimana itu si pilus bisa masuk ke hidung, ternyata suamiku bilang, Mi ini udah keluar pilusnya gitu. Hah masa sih gitu kan? Ya ini udah jatuh gitu kan. Terus pas aku lihat, pas aku cek, emang benar itu pilus ya teman-teman. Beneran Mas, ini pilus yang di hidung kan gitu kan. Terus suamiku bilang, ya tadi aku lihat sendiri keluar dari hidung. Masya Allah ya teman-teman. Terus aku minta maaf kan sama neneknya Naura itu. Aku bilang, Bu maaf ya Bu, ganggu malam-malam ini nggak jadi, tapi ya Bu itu virusnya udah keluar. Oh ya syukur alhamdulillah gitu kan. Terus akhirnya aku sama suami tuh kayak bersyukur banget, alhamdulillah banget,
karena pilusnya itu bisa keluar dengan sendirinya ya teman-teman. Aku nggak kebayang kalau misalkan suamiku nggak lihat nih pilusnya jatuh gitu ya, itu kan tetap aja berarti kita harus ke rumah sakit. Tapi Allah tuh kayak memberi pertolongan dengan cara virusnya keluar dengan sendirinya gitu ya. Kemudian suamiku lihat pas virusnya itu jatuh dari hidung anakku gitu ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke rumah sakit ya teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah, bersyukur, lega, terus kayak jadi pelajaran banget buat lebih hati-hati. Sampai sekarang itu aku nggak ngebolehin anakku makan pilus ya teman-teman. Terus akhirnya aku pulang ke rumah dan aku mikir gini, Masya Allah dahsyatnya ya sholat munjiat. Baru aja niat buat dawamin sehari 500 langsung dikasih cobaan gitu ya teman-teman. Tapi saat dicoba itu aku tetap positive thinking, terus tetap berdoa, tetap sholawat gitu ya, meminta pertolongan. Akhirnya Allah benar-benar memberikan pertolongan di saat yang tepat. Dan beberapa hari yang lalu aku nonton videonya Mbak Melisa Arnelia ya teman-teman, tentang sholawat munjiat juga nih. Jadi beliau sedang mendawamkan sholawat munjiat sebanyak 1000 kali sehari semalam ya teman-teman. Dan tahu nggak teman-teman, ternyata beliau juga ada cobaan nih teman-teman, ada ujiannya gitu. Yang tapi akhirnya ujiannya itu bisa membawa hikmah ya teman-teman. Ada hikmah di balik ujian tersebut. Masya Allah ya teman-teman. Jadi ketika kita sholawatan nggak melulu kita dapat kesenangan gitu ya, tapi kita juga bisa diuji dengan sesuatu yang mungkin membuat kita sedih gitu, cemas, khawatir dan lain-lain. Tapi ternyata Allah memberikan pertolongan, dan dibalik kejadian tersebut atau ujian tersebut itu ada hikmah-hikmah yang bisa diambil pelajarannya ya teman-teman. Makanya di situasi seperti apapun kita harus tetap sholawat ya teman-teman. Entah sedang bingung, cemas, khawatir, takut, itu kita harus tetap sholawatan ya teman-teman. Insya Allah Allah akan memberikan solusi dari masalah yang sedang kita hadapi. Kayak misalkan ibu-ibu rumah tangga nih lagi galau gitu ya, apa-apa serba mahal, apa-apa serba naik harganya gitu ya. Ya udah, daripada kita pakai lisan kita buat mengeluh, lebih baik dipakai buat sholawatan ya teman-teman. Insya Allah nanti Allah akan mampukan kita, meskipun harganya mahal, insya Allah Allah akan tetap memberikan kemampuan ke kita untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari kita ya teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu video dari aku, semoga ada manfaatnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Insya Allah kita bertemu di video aku yang selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu talk less, sholawat more, sedikit bicara, perbanyak sholawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.